Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang di bangku sekolah. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, tema kita pagi hari ini adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar cerita firman Tuhan ini, di mana Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, dan orang sedang banyak mengerumuni dia, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak itu. Dan ketika itu ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan turun dan sedang membasuh jala mereka. Dan ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk di sana dan mengajar banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus mengajar banyak orang. Dan itu disaksikan oleh Simon Petrus dan juga Yakobus dan Yohanes. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengajar banyak orang itu, apa yang dia sampaikan? Tentunya yang disampaikan oleh Yesus adalah bahwa marilah hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah, dan marilah mengikut aku, yaitu mengikut Yesus, supaya engkau hidup. Itu intinya dalam pengajarannya itu. Nah, ketika di dalam pengajaran itu, setelah selesai Yesus mengajar, Yesus
mengatakan kepada Simon Petrus agar perahunya bertolak ke dalam pantai itu, ke dalam laut itu ya, supaya mereka menangkap ikan. Nah, ketika Yesus menyuruh dan Simon Petrus taat, tetapi di ketaatannya itu dia mengatakan telah sepanjang malam artinya Petrus sudah bekerja sepanjang malam untuk menangkap ikan, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi oleh karena Yesus yang menyuruhnya, dia pun taat menebarkan jalannya, sehingga ketika dia merespon untuk menangkap ikan itu, menebarkan jalannya, dia pun melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa, sehingga semua jalannya penuh dan perahunya penuh. Bahkan juga dia mengajak teman seperjuangannya nelayan untuk datang agar mereka juga menangkap ikan, dan mereka pun mendapatkan banyak sama seperti yang didapat oleh Simon Petrus. Nah, ketika melihat mukjizat ini, Simon Petrus tertunduk kepada Tuhan dan mengatakan di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Di sini kita melihat bahwa Simon Petrus sangat takjub oleh mukjizat itu, dan sampai dia merasakan bahwa dia tidak layak bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita petik di dalam cerita ini? Cerita ini mengajarkan kita agar kita datang kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Dalam semua aspek hidup kita, kita mengikut Yesus. Kita mengikuti Dia di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita diperbaharui oleh Tuhan. Ada banyak hal yang perlu Tuhan perbaharui di dalam hidup kita. Mungkin kita merasa sempurna dan perfect dalam hidup kita ini, tetapi di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, kita perlu datang kepada Yesus yang dapat merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang mengikut Yesus dapat mengoreksi setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita hari lepas hari boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita sungguh bermakna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah mengikut Yesus yang sudah setia, tetap setia, semakin setia, sehingga engkau berkenan terus menerus di hadapannya. Sampai ketemu besok, Tuhan memberkati.